Setiap pagi sebelum anaknya berangkat sekolah, Mukidi selalu membiasakan sarapan pagi bersama istri dan anaknya. Saat sarapan pagi, Mukidi mengutarakan niatnya. Nanti kalau sapi bapak sudah laku, kita bertiga jalan-jalan ke Candi Borobudur. Candi Borobudur itu di provinsi apa ya? Bapak kok lupa? Dion, kamu tahu ya Candi Borobudur itu di provinsi mana? Dion atau Ngadiono adalah anak laki-laki Mukidi. Aku yang nggak tahu Pak Tak tanyakan ke Google saja Pak Ngadiono pun mengambil HP yang ada di tas sekolahnya. Halo Google, Candi Borobudur ada di provinsi mana? Dan akhirnya mereka pun mengetahui dari Google bahwa Candi Borobudur ada di provinsi Jawa Tengah. Biuh, canggih ya Dion. Cuman tanya ke Google saja kita sudah tahu apa-apa. Hebat sekarang. Mukidi tampak heran dengan apa yang dilakukan Ngadiono. Saat Mukidi sarapan pagi bersama keluarganya, teman-temannya sudah menunggu di luar untuk berangkat bareng-bareng mencari rumput. Setelah sarapan selesai, Mukidi menghampiri teman-temannya. Kita mau cari rumput kemana ini? Rumput di sini sudah jarang-jarang. Spontan, Mukidi ingat dengan apa yang dilakukan Ngadiono waktu sarapan tadi. Sebentar teman-teman. Aku mau pinjam HP-nya Ngadiono dulu. Dion, Bapak pinjam HP-nya dulu nak, sebentar saja. HP Ngadiono pun dibawa ke tempat teman-temannya. Di depan teman-temannya, Mukidi berlagak sok cerdas. Mukidi pun akhirnya membuka Google dan melakukan apa yang seperti dilakukan Ngadiono. Google, aku ate ngarit. Aku bingung ate ngarit golek suket. Nang ndi ana suket sing ijo-ijo? Teman-temannya hanya plonga-plongo melihat tingkah Mukidi. Setelah pulang dari pasar sapi, Mukidi langsung menemui istri dan anaknya. Kita nanti malam makan-makan. Bapak sudah jual sapi tadi. Bapak lagi banyak uang sekarang. Pokoknya nanti malam kita bertiga makan yang belum pernah kita makan. Akhirnya mereka bertiga pun pergi ke salah satu mall yang tidak jauh dari rumah mereka. Pada saat mereka bertiga melintas di depan pintu lift, Mukidi langsung menarik anaknya. Kenapa Pak Tanya Dion penasaran. Sudah, pokoknya jangan masuk ke pintu ajaib itu. Kamu bisa berubah nanti. Coba toh perhatikan. Mereka bertiga pun memperhatikan lift yang ada di mall tersebut. Coba kamu lihat, itu ada anak muda yang masuk. Kita tunggu nanti keluarnya jadi apa. Setelah anak muda tersebut masuk ke pintu lift, mereka bertiga menunggu pintu lift terbuka. Keluarlah bapak-bapak yang rambutnya sudah beruban. Dion, coba lihat itu. Emas-emas tadi yang masuk, sekarang keluarnya jadi bapak-bapak yang rambutnya sudah beruban. Ngadiono pun mengangguk. Iya Pak lemarinya ajaib Pak Orang bisa berubah kalau masuk situ. Dan Markonah pun akhirnya berbicara. Walah Pak, itu kan lift Pak. Lift itu untuk orang naik. Setelah itu ada orang yang mau turun. Ajaib. Pancen bapake karo anake padha ae katroke. Markonah berbicara sambil meninggalkan mereka berdua. Setelah sampai di restoran yang mereka tuju, mereka bertiga pun langsung duduk. Markonah sempat bertanya, Pak, apa kita nggak keliru masuk restoran sini? Keliru bagaimana? Kita mau makan enak kok kamu bilang keliru?
Sudah, ikutin aku aja, jawab Mukidi. Sosok Mukidi ini adalah orang yang sok paling modern tapi katrok, dan orang yang tidak pernah mau disaingi di kampungnya. Saat akan memesan makanan, Mukidi merasa kebingungan karena daftar menunya memakai bahasa Inggris dan tulisannya pun panjang-panjang. Saking bingungnya menulis menu makanan yang panjang-panjang, Mukidi pun akhirnya memilih menu makanan yang tulisannya pendek. Mukidi menuliskan rice, dia memesan 3. Dia juga menulis fresh vegetables, dia juga memesan 3. Dan akhirnya makanan yang mereka pesan tiba. Betapa terkejutnya Mukidi saat melihat makanan yang ada hanya nasi putih dan lalapan segar saja. Dasar orang modern yang katrok, dia pun tidak mau bertanya. Dia menoleh kanan kiri. Ternyata di kanan kiri mereka hanya orang-orang bule yang makan di restoran tersebut. Di sebelah kanan Mukidi, orang bule makan daging dengan masakan yang enak. Dan orang bule tersebut memanggil pelayan restoran sambil mengucapkan again. Betapa terkejutnya Mukidi setelah orang bule tersebut bilang again, pelayan restoran membawakan makanan yang serupa yang telah dihabiskan bule-bule tersebut. Mukidi pun manggut-manggut seakan-akan dia mengerti. Dan akhirnya Mukidi memanggil pelayan restoran tersebut sambil berbicara again. Tidak menunggu waktu yang lama, setelah Mukidi bilang again, pelayan restoran tersebut membawakan nasi putih dan lalapan segar lagi. Dalam hati Mukidi berkata, "Piye toki? Sing teko kok rambanan maneh, kok benci aku." Terima kasih, sampai jumpa di celotehan Mbah Paijo berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.